Halo, apa kabar untuk Aquarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Aquarius tentang energi siapa yang akan hadir dalam waktu dekat. Sekali lagi ini adalah sifatnya general, gak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya lagi. Ambil dari segi positifnya, ya. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising dan Venus. Oke. Sekali lagi untuk Aquarius. Kalau nanti kalau ada salah yang aku ngomong zodiak yang keliru, maaf ya, ini untuk Aquarius. Oke, aku mau cek dulu untuk Aquarius. Jadi ada addiction. Oke, di sini aku lihat ada palm tree, stability. Ketergantungan. Aquarius, aku melihat ada ketergantungan yang membuat hubungan ini kayak harus diblok. Ya, di sini aku lihat kamu mencoba untuk stabil diri kamu sendiri. Kamu berusaha untuk stay calm atau berusaha untuk tenang, berusaha untuk bangkit ya. Kamu berusaha untuk grow ya, berusaha untuk lebih dewasa. Di sini aku lihat kamu berusaha untuk Oke, aku mau cek dulu di sini. Oke, soul connection. Beberapa dari Aquarius merasa perasaan kamu terlalu dalam ya. Di sini aku lihat perasaan kamu dalam banget. Kamu merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Terhadap orang di masa lalu. Tapi ini tidak semua Aquarius sama ya. Oke. Tapi di sini aku lihat kamu mencoba untuk menstabilkan diri kamu. Mungkin ini adalah situasi dan kondisi kamu di masa lalu ya, dimana kayak kamu tuh, kenapa sih gua kayak dulu kayak merasa kayak kalau nggak ada dia nggak bisa. Kenapa sih dulu kalau gua kayak gini kok nggak bisa. Kenapa sih hati gue kayak nggak bisa tenang? Kenapa sih gue harus kayak gini? Kenapa gue bimbang? Gue bingung? Ini ya. Ini kalau aku lihat banyak sekali kebimbangan dalam diri kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk kayak calm down. Kamu berusaha untuk tenang. Kamu berusaha untuk kalau memang masa lalu ini nggak bisa datang lagi, kamu berusaha untuk kayak membuka hati kamu. Ya. Di sini aku lihat ada fear, ya, ketakutan. Tapi di sini ada semacam kalau gue buka hati buka hati kembali, ya kalau masa lalu ini datang lagi, kalau enggak kesempatan akan hilang dengan orang yang baru. Tetapi kalau masa lalu ini enggak kembali, enggak masalah ya, kamu bersama orang yang baru. Tetapi kalau tiba-tiba nih kamu udah buka hati, udah mencoba menjalani dengan yang baru, tetapi kalau masa lalu ini kembali gimana? Karena di sini kamu merasa bahwa orang di masa lalu ini akan kembali. Nah ini loh. Ya, jadi kita lihat siapa yang akan hadir dalam waktu dekat, orang baru atau orang lama ini. Niat dia ke kamu apa? Dia tidak, kamu frustasi. Kamu bingung ya, soalnya di sini aku lihat ada semacam gue harus buka hati yang baru nggak ya? Ntar kalau gue udah move on, tiba-tiba masa lalu. Nah ini namanya orang kalau move on ya, nih teman-teman ya. Biar kamu tahu ciri-ciri orang kalau sudah move on, mau yang lalu ini mau kembali atau tidak, kamu udah kayak nggak terlalu yang takut ya. Jadi kayak ya udah, kalau masa lalu mau balik ya, kalau aku udah move on ya udah move on, berarti mungkin saja kamu nggak mau balik sama dia. Nah ini loh, karena kalau orang udah move on, kalau kamu sama teman kamu sendiri tuh kayak gimana sih? Ya udah kayak biasa aja gitu loh, mau masa lalu ini mau kembali atau tidak. Kalau kamu sudah move on ya berarti intinya kamu nggak ada perasaan walaupun masa lalu ini kembali. Ini artinya dari move on itu sendiri. Ya, kamu berusaha, kamu bisa jatuh cinta lagi kepada seseorang, kamu bisa membuka lembaran baru kamu. Ini namanya udah move on. Nah, ini dia. Paham ya? Tapi nggak ada tapi juga namanya perasaan, sekali lagi ya, aku bilang kalau perasaan ini sulit untuk diprediksi teman-teman.
Paham ya? Sulit tuh diprediksi. Kenapa? Ya tadinya kita udah kayak kita udah seneng sama seseorang, kita udah bisa buka hati terhadap seseorang, tiba-tiba masa lalu ini kembali muncul lagi. Sesuatu yang udah kayak nggak mungkin lagi aku jatuh cinta kepada seseorang di masa lalu, ini tiba-tiba muncul lagi. Makanya kita tidak bisa memprediksi itu. Oke? Makanya ini kayak semacam ketakutan kamu kalau masa lalu ini kembali. Di saat kamu mungkin saja, ya kalau gua kasihan juga yang baru gitu loh. Nah ini banyak sekali ya. Iya kalau masa lalu ini tiba-tiba aku masih ada perasaan di masa lalu. Saat aku udah mulai mencoba buka hati, tiba-tiba ada masa lalu, terus masa lalu ini tahu kamu udah mendapat orang baru, tiba-tiba dia mundur, wah, jadi bingung sendiri ya. Nah, oke, kita lihat dulu ciri-ciri orang yang akan hadir dalam hal asmara untuk zodiak yang pertama, Nine Swords. Yang kedua, Three of Wands. Yang ketiga ada hampir sama kayak kamu untuk Aquarius. Dia hampir sama karena dia orangnya pemikir ya. Ini kamu terhubung dengan kalau nggak sama-sama dari air sign, nah ini loh. Makanya, atau bahkan ini adalah perpaduan di keduanya ya. Di sini kalau aku lihat Nine Swords, ini menandakan bahwa orang ini si pemikir. Ya, kamu bisa terhubung dengan para air sign juga ini. Para para Gemini, Aquarius, sesama Aquarius atau Libra. Akhirnya hampir sama ya. Jadi orang ini overthinking juga kalau aku lihat. Terus dia ini juga pemikir. Orang ini sifatnya karena mikirnya terlalu karena dia ini adalah sepemikir, terkadang dia itu nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Ya, orang ini bingung sendiri. Orang ini sama-sama suka bingung sendiri. Tetapi bisa saja dia ini kenapa aku bisa bilang kemungkinan loh ya, kemungkinan kamu terhubung dengan para fire sign atau air sign. Kenapa? Karena kecenderungan zodiak-zodiak yang memiliki karakter seperti ini memang adalah zodiak yang lebih ke arah pemikir. Nah, ini dia. Apa-apa dipikir. Ya kalau nantinya begini gimana? Kalau kayak gini gimana? Nah, ini ya si pemikir. Orang ini suka bingung sendiri dengan langkah apa yang akan dia ambil. Nah, berarti intinya apa? Kurang tegas. Akhirnya apa? Stuck. Jadi orang ini tuh sifatnya kayak gini, hampir sama kayak kamu nih. Ya, nih. Jadi dia ini kalau seumpama nih ya, dia udah jatuh cinta, dia berusaha move on, ini hampir sama kayak kamu ini sifatnya. Hampir sama, tapi ingat tidak semua Aquarius juga sama, karena kalian sifat karakter tidak hanya di sun sign atau zodiak kalian ini. Ingat ada rising, ada moon, ada Venus, ada Jupiter, ada karakter yang membangun dari lingkungan dan keluarga. Nah, ini dia. Ya, makanya Aquarius ada yang bawel, ada yang diem, ada yang cuek, ada yang begini, ada yang begini. Makanya sifatnya beda-beda. Nah, ini ya. Di sini tapi kalau aku lihat sifat dia ini atau karakter dia ini memiliki selain kurang tegas, tetapi kalau dia sudah tahu apa yang menjadi pilihan dia akan melakukannya. Ya. Orang ini sifatnya cenderung sebelum dia melakukan do something memang dipikir dulu. Nah, kalau kamu ini memaksakan dia untuk memberikan suatu statement atau keputusan, dia akan cepat untuk memberikan keputusan. Bisa, tetapi setelah itu baru dia pikir. Ingat ya, baru dia akan memikirkan itu. Nih, kalau sudah dipikir, aduh kenapa tadi gue itu harus ngambil keputusan itu ya, aduh gimana ini, nanti kalau kayak gini gimana, nah ini. Makanya
Kalau kamu terhubung dengan orang-orang yang seperti ini, jangan kamu tekan. Berikan dia waktu untuk berpikir. Tapi jangan juga dilonggarin. Ya udah, aku beri waktu untuk berpikir 3 hari. Nah, kayak gitu. Dalam 3 hari, tolong pikirkan ini baik-baik. Ya, nah. Jadi jangan minta keputusan dalam waktu, sekarang aku minta ini, kita harus kayak gimana, butuh waktu berpikir. Nah, ini. Tetapi terkadang orang ini kalau udah mungkin memberikan janji sama kamu, ini juga agak, nah ini ya. Kenapa gue itu kayak gitu ya tadi ya? Kenapa gue kenapa? Nah ini ya. Kok bisa ya gue, bisa seperti itu dia ini orangnya. Selalu bertanya-tanya, aduh tadi ngapain juga gue kayak gini. Nah, karena terkadang dia itu melakukan sesuatu tindakannya juga kalau terlalu dipaksakan, akhirnya dia dia melakukan sesuatu, tetapi habis itu akhirnya ujung-ujungnya dia berpikir lagi, aduh kenapa ada di gue kayak gini ya. Nah, apalagi kalau emosional, ingat sekali lagi ya. Emosional bisa saja segala sesuatu ini tidak hanya zodiak, tetapi aku melihat di sini semua orang, makanya ya jangan tekan dia. Kalau saat dia ini banyak pikiran, orang ini itu segala sesuatunya itu dipikir soalnya, ya. Jadi pikirannya banyak tapi nggak melakukan sesuatu. Orang ini banyak sekali harapan-harapan, keinginan-keinginan, tapi minim pergerakan, ya, minim pergerakan. Tetapi setelah dia tahu apa yang menjadi keputusan dia akan melakukan itu. Nih, ya, aku lihat orang ini kalau kerja, ya, kalau kerja orang ini memang butuh sedikit gimana ya, orang ini nggak bisa disiplin sih. Termasuk bukan tipikal orang yang disiplinnya. Oke, jadi memang butuh kedisiplinan ya dia ini. Terus tipikalnya memang gimana ya? Tapi kalau sudah ada kayak dia menemukan sesuatu yang enak, cocok, apapun bisa dia lakukan. Termasuk tipikal orang yang moody, tidak suka dikekang. Dia nggak suka segala sesuatu yang monoton, dia nggak suka segala, contoh kayak gini, jam 4 bangun, oke, jam 4 bisa bangun, tapi setelah itu katakanlah jam 4 bangun, jam 6 harus begini, jam 7 begini, terus atau dalam hal hubungan setiap jam 9 harus telepon, dia nggak bisa, bukan tipikal seperti itu, ya. Dia akan melakukan apa kalau dia lagi, kalau ada waktu ya dia akan melakukan itu untuk kamu. Termasuk tipikal orang itu tadi, nggak suka hal yang monoton, suka dengan situasi dan hal-hal yang baru. Jadi bener-bener buat kamu yang untuk Aquarius, kamu harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda-beda dari dia. Nah, tarik ulur ini juga bisa nih. Jadi biar nggak bosen ya. Orang ini karena tipikal orang yang mudah bosan juga. Nah, ada beberapa dari kamu mungkin jadi ini nggak semua ya, ini resonannya nggak harus 100%, 80% nggak harus ya, karena kamu akan terhubung dengan paling nggak itu minimal berapa persennya, 70 lah ya, 70%-nya ini hampir sama. Nah itu oke. Terus orang ini nggak bisa fokus ya, walaupun dalam pekerjaan dia kurang bisa memfokuskan diri, kurang bisa memfokuskan dalam kata arti kayak gini. Gimana ya, kalau fokus sih fokus, cuma terkadang itu yang dipikirkan karena terlalu banyak akhirnya nggak bisa fokus ya. Itu tadi aku bilang nih, kalau ada masalah jangan terlalu depres ya, bingung jadinya dia, jadi gampang pusing ya orang ini. Oke. Terus kemungkinan orang ini siapa ya? Karena itu tadi ya, agak sulit untuk masuk dalam hidup kamu ini, agak sulit. Oke, tunggu sebentar ya, maaf diganggu sama kucing bentar. Oke, orang ini tuh sulit untuk ditembus juga ya, sulit untuk jatuh cinta, termasuk tipikal orang yang sulit jatuh cinta. Jadi kalau mantan-mantan kamu di masa lalu mudah gontak, jadi gini, kalaupun dia gonta ganti pacar belum tentu dia pakai hati. Nah ini dia, nah enaknya kayak gitu.
Karena apa? Dia tuh kayak merasa masih ingin ada kebebasan di masa lalu ya. Jadi ya untuk have fun atau untuk ya daripada gue single lebih baik gue pacaran, nah kayak gitu. Tetapi sekalinya dia jatuh cinta, ya sekalinya dia jatuh cinta, orang ini siap apapun. Nih ya, orang ini memang kalaupun ada ya sebagian, tapi nggak semua. Orang ini bisa saja gonta-ganti pacar, belum tentu dengan menggunakan hati. Tapi sekalinya dia jatuh cinta, belain kamu ya. Nah ini enaknya, dia bisa saja kalau sekalinya jatuh cinta ya, sekalinya jatuh cinta, tipikal orang ini memiliki rasa ketakutan untuk kehilangan kamu. Orang ini itu tadi akhirnya nggak bisa konsen. Yang tadinya dia itu kayak seorang yang bekerja keras, katakanlah ya, dia itu kayak have fun. Akhirnya kalau dia jatuh cinta sama kamu, bawaannya itu cemas, bawaannya itu mikirin kamu, bawaannya itu ingin deket sama kamu juga bisa ya. Ini bisa saja ini. Aku mau lihat dulu, tapi belum tentu kalau awal-awalnya kayak gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu bisa saja dia akan bisa menjadi dirinya sendiri, yaitu mulai fokus lagi dia ke kerja, bisa have fun lagi kayak dulu. Mungkin awal-awal saat bersama kamu dia tipikal orang yang pecemburu awal-awalnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kalau dia udah tahu kamu, dia tahu sifat kamu yang sebenarnya, ternyata kamu bisa menjadi orang yang bisa, oke, aku percaya sama kamu. Lama-lama dia bisa ya untuk bisa melepas kamu di sini. Dalam kata hati kayak nggak terlalu mengekang lah ya. Oke. Tujuan dia sama kamu mendekati zodiak Aquarius. Excited. Oke. Aduh, kenapa ya ini? What's wrong? Oke. Tuh kan, King of Cup. Oke, the bottom of the deck ada King of Cup. Kamu bisa melihat nggak? Sorry, aku majuin ya untuk teman-teman. Oke, di sini tadi ciri-cirinya, lalu di sini adalah tujuan dia untuk mendekati kamu. Agak berantakan, biarin ya. Yang penting kalian udah tahu ya kartu-kartunya. Oke. Di sini kalau aku lihat ada Page of Wands, Ten of Wands. Oke. Nih, dia kalau udah sayang terhadap seseorang ya, kalau dia ini maunya serius sih sama kamu ya, sebetulnya. Niatnya dia serius sama kamu nih. Oke, di sini aku lihat ada The Wheel of Fortune. Orang ini gampang bimbang sama kayak kamu mah. Kenapa ya? Oke, tunggu sebentar. Ini dalam hal asmara ya, tapi oke, aku lihat ada Page of what? Ada The World. Kayaknya kalau orang ini ingin Ten of Wands, tunggu ya. Kayaknya ada sesuatu deh. Tuh kan ada oke. Ada The World 2 kali. Ada maaf ya guys, ini kayaknya orang masa lalu deh. Tuh kan, ini kayaknya orang masa lalu. Aduh, aku minta maaf banget ya. Soalnya di sini aku juga ada The Wheel of Fortune ya. Ini bisa saja orang ini on off sama kamu, sempat on off nih sama kamu. Oke. Di sini aku mau reading. Aduh, kalau orang nggak tahu ini orang bisa saja ini gebetan kamu atau orang, tapi ini intinya orang masa lalu ya. Kamu pernah deket banget sama orang ini. Dia melalui komunikasi lagi loh. Ya. Dia kayak mencoba untuk memulai yang baru ya di sini. Jadi di sini gini. Kalau aku lihat ini
kalian sempat pernah menjauh, sempat berjauhan ya. Kalian dulu sempat deket, entah itu teman kamu atau siapapun, kalian sempat deket terus habis itu kayak terpisah di sini. Akhirnya nanti dia ini kayak datang lagi gitu loh. Nah, tujuan dia datang ini sebetulnya dia ingin gimana ya? Menjalin hubungan, dikatain menjalin hubungan juga enggak. Tetapi kalaupun ada situasi dan kondisi di masa lalu ya kayaknya masih kayak mengganjal ya kayaknya. Soalnya di sini aku lihat kalian sama-sama kayak dalam masa transisi. Seperti aku lihat di sini kamu dalam masa grow ya. Ada kamu berusaha untuk diri kamu ya. Di sini apa karena ada ini? Makanya di sini aku lihat dia itu kayak masa dimana dia ini kayak perkembangan dia ya, kayak perkembangan spiritual, bisa juga perbaikan dalam diri, bisa juga ya. Karena di sini aku lihat ada King of Cup. Jadi dia ini agak sensitif ya. Dalam perasaan dia agak sensitif. Di sini aku lihat dia ini memang nggak terlalu banyak ngomong. Dia ini orangnya pendiam juga sih kalau aku lihat ya, nggak terlalu banyak ngomong tapi nggak juga sih nggak terlalu gimana ya kalau aku lihat. Mungkin awalnya dia nggak bisa untuk kayak berkomitmen sama kamu ya, tapi dengan berjalan waktu dia kayak siap untuk berkomitmen sama kamu. Karena aku lihat di sini kayak dia kalau udah ready, semua masalah-masalah dia udah hilang, dia ini bakal balik sama kamu. Nah ini loh. Jadi dia kayak ada sesuatu yang harus dia tuntaskan dulu, masalah-masalah dia ya. Oke. Overthinking, oke. Tuh kan dia nyamannya sama kamu ya untuk Aquarius di sini. Oke, dulu ini kayaknya kalian mungkin putusnya karena toxic ya. Di sini aku lihat ada toxic. Ada yang berusaha controlling. Bisa saja ini salah satunya karena kalian ini hampir sama ya sifat dan karakternya. Terus di sini aku lihat dia mencoba, kalian sama-sama mencoba kayak memperbaiki diri ya. Di sini aku lihat ada The Hangman yang membuat hubungan ini putus, yang membuat dia kayak merasa terbebani. Mungkin kamu juga merasa terbebani karena pola pikir kalian berbeda. Kalian sama-sama si pemikir, tetapi pola pikir kalian ini yang berbeda. Maksud dia seperti ini, maksud kamu seperti ini. Aku lihat ada semacam mungkin bentrokan-bentrokan kecil di masa lalu ya. Nah, di sini kalau aku lihat rasa tidak percaya diri karena ada salah satu yang controlling, ada sesuatu yang terlalu cemburu, ada salah satu yang overthinking. Ini yang membuat hubungan ini kayak pernah putus. Nah, di sini tetapi walaupun di sini aku lihat sempat putus, tapi dia itu merasa nyamannya sama kamu ya. Mungkin selama ini dia sadar sih bahwa sebetulnya dia nyamannya sama kamu. Tuh kan. Ini kayaknya dia yang datang. Kayak masa lalu ini. Ini sangat perpaduan. Jadi kalau aku lihat dia pecemburu, iya, sama ya. Mungkin kalian sama-sama. Karena gini, bisa saja ini yang dia pikirkan sama kamu ya. Jadi labil ya, pikirannya labil, perasaan labil, jadi kayak mudah untuk bilang putus nyambung, atau saat ini dalam posisi dia memang pikirannya lagi labil. Kamu juga mungkin ya, aku nggak ngerti, yang jelas di sini aku lihat, karena di sini aku lihat ada soulmate juga ya, ada soul connection, partnership, agreement, soul contract. Jadi kayak ada sesuatu yang harus kalian benahi dulu ya untuk saat ini untuk Aquarius. Dia juga. Karena apa? Kalaupun dipaksakan dengan kondisi kalian yang di masa lalu, ini akan sulit untuk kalian berdua. Nah, ada situasi dan kondisi memang harus diselesaikan dulu masalah masing-masing. Kalau dia ada masalah, entah itu di diri dia atau di ruang lingkup dia harus selesaikan dulu. Kalau nggak gitu, ini bakal kayak sesuatu itu kayak the wheel of fortune, yaitu apa? Kayak gitu lagi, terus akan seperti itu jadinya. Ya, jadi orang yang akan datang dalam kehidupan kamu, maaf ya, memang orang dari masa lalu kamu di sini. So, sekali lagi itu buat kamu untuk Aquarius. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.